Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, sehat ya? Baik ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kata Allah, karena Allah kita pada hari ini bisa melaksanakan pembelajaran kembali dan bisa melanjutkan pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Ketua Kelas Zuhair memimpin untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Billahi Isra'il wali Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita semuanya bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kemudian ilmunya juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan mengingat kembali kesepakatan kelas. Ada yang masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Ada? Lupa? Oh, Ibu Guru mau mengingatkan. Ya memang kadang manusia lupa, makanya kita mengingatnya dulu ya. Untuk kesepakatan kelas kita, misalnya pertama, memakai seragam sesuai dengan ketentuan dari madrasah kita. Apakah seragammu hari ini sudah sesuai? Coba silakan berdiri dulu, anak-anakku. Ya. Oke, cek dulu seragamnya masing-masing sudah rapi atau belum. Kalau yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah rapi ya? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, itu kesepakatan kelas kita pertama, bahwa siswaman harus juga disiplin dalam berpakaian. Kemudian kesepakatan kita kedua, kelas dalam kondisi yang bersih, rapi dan nyaman. Kelas kita sudah bersih belum hari ini? Sudah ya? Sudah dipikirkan ya anak-anak ya? Sudah. Oke. Kemudian kalau sudah berarti kesepakatan kedua sudah dilaksanakan. Kesepakatan ketiga, diperbolehkan untuk minum, tetapi tidak boleh makan selama pembelajaran. Hanya pada saat pembelajaran saja. Kemudian yang terakhir, menjaga ketertiban selama pembelajaran atau tidak membuat gaduh sendiri seperti itu. Boleh kemudian kita berdiskusi, kalian menyampaikan pendapat, rame boleh, tetapi ada kaitannya dengan materi pembelajaran, tetapi tidak mengganggu teman-teman yang lain. Begitu ya, kita masih sepakat dengan kesepakatan kelas kita ya? Ya. Oke, baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian Bu Guru hari ini pengen mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Tetapi mohon untuk kali ini kalian bisa menyampaikan ketika nanti Bu Hanifah mengecek nama kalian masing-masing, kalian ucapkanlah kalimat positif ini. Bisa hebat, bisa sukses, bahagia, ataupun istimewa. Begitu ya. Pilih salah satu saja. Oke, cek dulu. Mulai dari Ajeng, Alia, Amanda Febri, oke bahagia. Anissa Puji, hebat. Azam, bahagia. Bima, sukses. Amin. Danisha, sukses. Dewi Lintang, sukses. Dea, sukses. Dia Abdullah Umar Zaki, sukses. Abbas, hebat. Tina, izin ya Tina hari ini ya. Oke, anak ada kepentingan jadi Tina izin. Oke. Tapi suratnya sudah ada ya? Sudah, oke. Hadir Raka, sukses. Fahriza Alta, sukses. Pakita, sukses. Hatia Imaro, oke. Finza Ade, Hanun, semua yang pengen sukses ya anak-anakku ya. Kaisa, Evatullah Naura, Patisya, Laura, istimewa. Lovena,
Mariza, hebat. Maila, Muhammad Ramadan, hebat. Aklil Sauki, oh masih sakit ya? Oh ya masih sakit. Semoga Aklil cepat sehat ya. Nih kita doakan bersama-sama. Muhammad Dafa, oke. Najwa Afifah, Najwa Nur, bahagia. Norma, Halis, Aira, Laila, Talita, terakhir Zuhair, sukses. Oke, alhamdulillah kamu sudah kemudian menyampaikan kalimat positif, kata positif dulu untuk dirimu sendiri, ya kan? Kalimatnya Fadil sukses, Bima istimewa. Nah, itu semua adalah kata-kata positif yang menjadi penyemangat kamu khususnya pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu untuk afirmasi positif. Kamu tahu afirmasi positif? Menyebarkan kebahagiaan afirmasi kepada orang di sekitar kalian. Terutama kepada siapa? Pertama kepada teman kamu. Nah, sekarang saya minta kalian pegang pundaknya teman kamu tuh, bahunya masing-masing. Silakan. Yuk, kemudian ini loh. Sekarang kita ucapkan bersama. Ini. Ayo pegang pundaknya, nggak usah malu-malu, tidak apa-apa. Lo ya yang bertiga. Sekarang ucapkan bersama ya untuk temanku. Hai temanku, kamu hebat. Kamu luar biasa. Tetap semangat. Oke, gitu untuk temannya. Semoga menular semangatnya untuk temannya ya. Ya, ada. Lanjut untuk diri kita sendiri. Nah, untuk kamu sendiri. Ini afirmasi positif untuk dirimu sendiri. Nah, ini Bim, kita mulai ya, Bim. Hai diriku. Aku bisa. Aku hebat. Aku sayang diriku. Oh ya, itu kata-kata yang mungkin jarang kita ucapkan untuk diri kita sendiri kan? Loh ya, makanya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara mengucapkan afirmasi positif seperti ini, gitu ya. Dan sekarang semua sudah mulai semangat dan juga hari ini sudah siap untuk belajar. Sudah siap belajar? Oke, untuk itu kita konsentrasi dulu, cek konsentrasi masing-masing dengan cara tepuk konsentrasi. Nanti kalau Bu Hanifah menyebutkan selamat pagi, kamu silakan tepuk 1 kali. Mari kita coba dulu. Selamat pagi. Kalau selamat siang berarti tepuk 2 kali. Selamat siang. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Nah, gitu ya. Kalau selamat malam justru tidak boleh ada tepukan tangan, gitu ya. Bisa? Mari kita coba dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Ayo, nggak boleh telat Bima. Konsentrasi ini untuk mengecek konsentrasi. Oke, tadi latihan, sekarang yang beneran. Cek konsentrasi ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Lah kan mulai ada yang tidak berkonsentrasi. Oke, kita cek 1 kali lagi. Sekarang fokus lagi, konsentrasi lagi. Oke, selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Oke, terakhir selamat malam. Oke, sih berarti anak-anakku sudah berkonsentrasi dengan baik dan saya kira semua sudah siap untuk belajar ya. Ya, nanti selingan. Ini barangkali Bu Hanifah ingin menghidupkan lagi suasana, kamu ingat kata kunci yang ada di sini ya. Oke. Kemudian nah, pada hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang materi menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Ini sebagai capaian pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajaran apa yang akan kalian capai peserta didik di sini
Minta untuk bisa mendeteksi, mempresentasikan, dan memecahkan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Jadi seperti itu untuk tujuan pembelajaran. Berikutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Pertama, kita menggunakan metode problem-based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah, karena ada kaitannya dengan materi, peluang, dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nanti Bu Hanifah akan menyampaikan materi dulu singkat soal bagaimana peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila. Kemudian nanti kalian akan dilanjutkan dengan berdiskusi secara kelompok. Lanjutkan adalah presentasi kelompok dari hasil diskusi kalian masing-masing. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran. Nanti di akhir ada kuis yang harus kalian kerjakan. Seperti itu ya. Oke. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita gelorakan semangat nasionalisme kita dengan cara menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang berdiri dulu. Silakan supaya semangat. Udah siap? Kesiapan ya? Ini 2 kali untuk menyanyikannya. Kalian nanti mengikuti iramanya saja, gitu. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang merupakan salah satu lagu nasional bangsa Indonesia. Semuanya sudah hafal, semuanya sudah bisa bersemangat. Nah, sekarang berkaitan dengan lagu ini, aku ingin kalian coba memaknai lagu Garuda Pancasila ini. Sebenarnya apa sih makna lagu Garuda Pancasila ini? Berkaitan dengan materi, ada yang bisa? Tadi kamu sudah menyanyikan dengan ada liriknya tadi, Garuda Pancasila. Selain semangat, apalagi Vinza? Maknanya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Aku di sini siapa berarti? Masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia ya. Kemudian lirik berikutnya apa? Nah, artinya apa itu berarti, Leticia? Kira-kira artinya apa? Patriot proklamasi, benar, yang memproklamasikan kemerdekaan kita adalah ya Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta, dibantu dengan tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Tapi ada satu lirik di dalam Garuda Pancasila ini yang berkaitan dengan Pancasila. Apa kira-kira ada yang bisa menangkap? Pancasila dasar negara, betul sekali Anissa. Pancasila dasar negara, ya kan? Nah, kemudian lirik yang berikutnya, setelahnya itu ada tentang pribadi bangsaku. Artinya Pancasila di sini berkedudukan atau berperan sebagai dasar negara, dan yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa. Masih ingat nggak anak-anakku tentang Pancasila sebagai dasar negara? Siapa yang masih ingat dasar negara itu berarti apa?
Pancasila, betul. Dasar itu apa? Mendasari. Mendasari. Mesti ingat ya, dulu Bu Guru pernah menyampaikan tentang dasar negara kita. Semua adalah 5 sila itu, yaitu sila ketuhanan, kemudian sila kemudian ada sila persatuan. Yang keempat sila kerakyatan, dan yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan dari adanya bernegaranya Indonesia, gitu kan. Dan satu lagi, Pancasila berkedudukan sebagai pribadi bangsaku, tadi di liriknya. Kepribadian. Lah apa itu kepribadian? Pribadi yang satu dengan yang lain apakah sama? Tidak. Azam dan Zaki berbeda kan? Nah, berarti kepribadian itu artinya apa? Bintang, menurut kamu? Karakter, betul. Atau sifat atau ciri khas, betul. Ciri khas yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau konteksnya bernegara, berarti yang membedakan antara dasar negara Indonesia dengan dasar negara di negara yang lain. Amerika dengan Indonesia berbeda kan? Beda. Apalagi Amerika dengan Malaysia juga berbeda. Nah, inilah makna daripada lagu Garuda Pancasila yang sudah kalian nyanyikan bersama-sama tadi. Begitu ya. Oke, kemudian di sini Ibu ingin kalian merefleksikan yang tadi, merenungkan pada hari ini, dari mulai kalian persiapan berangkat dari rumah, kemudian siap-siap berpamitan kepada orang tua untuk menuju ke sekolah, kemudian sampai di sini, apakah ada nilai-nilai Pancasila yang sudah kamu lakukan? Ada. Siapa yang berani untuk bercerita? Ada? Silakan acungkan tangan. Malu-malu saya. Oke, Fakitah silahkan. Nilai Pancasila yang sudah saya lakukan ini yakni nilai Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa, dengan melakukan sholat subuh. Oke, sholat subuh sudah. Oke, sip gitu ya. Berarti pengamalan sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Tentunya semuanya anak-anakku sudah sholat subuh semuanya. Gitu kan? Oke. Ada lagi yang mau bercerita selain Fakitah? Mungkin pengamalan sila kedua atau sila ketiga? Tadi berpamitan tidak dengan orang tua? Pamitan. Itu artinya kalian menghormati orang yang lebih tua. Berarti ini sudah pengamalan nilai yang keberapa? Yang kedua, betul. Kamu sudah melaksanakan tentang tadi pengamalan nilai-nilai Pancasila, tetapi mungkin saya kurang tahu, Bu, dengan itu. Nah, itulah gunanya kita belajar soal Pancasila, supaya apa yang menjadi, yang sudah kita laksanakan sehari-hari ini, kita juga tahu mengenai ilmunya, pengetahuannya, begitu ya, Nana ya, gitu ya. Berarti semuanya sudah melaksanakan itu. Oke, yang terakhir di sini yang tadi Ibu tanyakan, kita beri kesimpulan bahwa lagu Garuda Pancasila tadi menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan juga kepribadian bangsa, betul sekali. Jadi posisi Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar untuk penyelenggaraan seluruh pedoman kehidupan bernegara dan juga ciri khas yang membedakan antara Indonesia dengan negara lain, ini menjadikan Pancasila ini sangat-sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Begitu kan? Bu Guru pernah menyampaikan bahwa mau kamu besok jadi presiden pun, kalian tidak akan bisa menggantikan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada satu lagi posisi kedudukan Pancasila itu, nak, yaitu sebagai ideologi negara. Ideologi negara. Sekarang silakan dibuka LKS kalian masing-masing. Coba literasi dulu tentang ideologi negara, di cross check tentang pengetahuan ini. Oke, dimulai dari, karena bab kita tentang peluang dan tantangan berpancasila, maka buka halaman 12 di sini, nak. Ya, halaman 12. Situ ada tentang materi, selain peluang dan tantangan Pancasila, juga ada kaitannya dengan ideologi negara. Coba dibaca dulu, silakan. Saya beri waktu kamu 3 menit nanti untuk membaca dulu.
Sudah selesai membacanya? Sudah? Oke, sekarang kalau sudah kita cross check apa yang sudah kamu baca tadi ya. Pertama, ada bahasan sebelum peluang dan tantangan kita bahas dulu kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi kamu sudah membaca tentang ideologi negara. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang ideologi itu sebenarnya apa sih? Ideologi dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos. Idea itu artinya gagasan, cita-cita. Kalau logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau digabungkan secara sederhana artinya adalah ilmu pengetahuan tentang gagasan atau cita-cita itu sendiri. Itu namanya ideologi. Lah, kaitannya dengan negara, maka kita semuanya ingat unsur-unsur terbentuknya negara itu ada 4 kurang lebih. Adakah kalian yang masih ingat? Negara itu terdiri dari 4 unsur. Salah satunya kita sebagai warga negara atau rakyat. Maka selain unsur rakyat, ada apa lagi unsurnya? Oke, peraturan berarti itu berkaitan dengan pemerintahan atau orang yang mengatur. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wilayah. Pintar sekali Dani, wilayah. Ya, kalau negara nggak punya wilayah, bagaimana bisa disebut negara gitu ya? Kemudian yang terakhir apa berarti? Kedaulatan atau adanya bisa pengakuan dari negara lain. Ini terkait dengan kamu nanti bekerja sama dengan negara lain. Seperti itu ya. Itu negara lah. Kalau kita gabungkan ideologi yang tadi, gagasan cita-cita tadi, ilmu pengetahuan tentang gagasan cita-cita, dengan negara yang memiliki 4 unsur yang tadi, ada yang berpendapat begini, seorang ahli Karl Marx namanya, ini menyampaikan bahwa ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Karena pada waktu itu di sini masyarakat terbagi atas kelas-kelas sosial. Jadi yang paling bawah seperti itu, kemudian yang menengah sampai kemudian kepada orang yang bangsawan atau orang aristokrat, orang-orang cendekiawan pada waktu itu. Tapi dalam konteks ini ideologi bisa diartikan, di sini bisa kita ambil kesimpulan, ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, keyakinan yang membentuk pandangan dunia dan dijadikan pedoman hidup oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan dalam konteks keindonesiaan, berarti di sini Pancasila sebagai ideologi negara diartikan sebagai gagasan, nilai atau keyakinan yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Konteksnya tujuan negara Indonesia tentunya ya kan? Yaitu sesuai sila yang kelima, apa itu? Keadilan sosial. Betul, ada lagi tujuan bernegara kita yang lain. Kalau kita ngambil misalkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apakah kalian ingat ada tujuan negara Indonesia di situ? Di alinea keempat khususnya. Ada yang masih ingatkah kalian? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, itu loh. Nah, yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah tujuan dari bernegara. Jadi kalau tujuan bernegara kita tadi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 tercapai, maka Indonesia bisa menjadi negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu, nak. Itu adalah konteks pentingnya Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Tadi sudah saya sampaikan, Bu Hanifah sudah menyampaikan berkali-kali. Pancasila ini tidak bisa digantikan oleh apapun atau oleh siapapun, gitu ya. Nah, kalian mungkin sudah tahu peristiwa tentang G30 SPKI tahun 1965 ya. Ya, itu tentang peristiwa bagaimana PKI ini pengen menggantikan ideologi negara kita Pancasila menjadi komunis. Nah, komunis seperti layaknya negara-negara di Rusia sana. Nah, ini tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Kenapa? Karena kita punya nilai-nilai kita sendiri.
Ingat kan, pada tanggal 30 September 1965 ada gerakan PKI itu semuanya yang sangat-sangat menjadi salah satu sejarah yang terkelam di Indonesia, ya kan? Tetapi kemudian di tanggal 1 Oktobernya langsung bisa diselesaikan semua gerakan itu, ditumpas semua gerakan itu oleh Presiden dan kemudian oleh orang-orang yang berada di belakang Presiden. Kemudian di tanggal 1 Oktober itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Pancasila itu sendiri. Betul sekali. Hari kesaktian Pancasila tepatnya itu ya, kesaktian. Jadi Pancasila di sini sakti. Kenapa? Karena nggak bisa diubah oleh apapun atau oleh siapapun. Gitu ya. Nah, kemudian seperti itu. Di sini apakah kalian bisa memahami materinya? Bisa. Ada yang mau bertanya? Benar, berarti suara sangat lama bertanya boleh sekali, silakan. Nah, di sini kalau kita sudah memahami tentang konteks Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi keyakinan bahwa bernegara itu perlu yang namanya Pancasila, nilai-nilainya kita tegakkan, maka dalam kehidupan kita juga Pancasila itu bisa menjadi peluang, kesempatan untuk mengembangkan negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu. Tetapi ada juga menjadi tantangan atau hambatan itu sendiri. Ya kan? Sini kita ingin menyaksikan berita yang masih hangat-hangatnya jadi topik pembicaraan. Mungkin kamu sudah baca, sudah pernah tahu berita ini. Pertama, ini baru-baru ini. Kalau yang berita ini sepertinya sudah tahu ya. Belum ada yang tahu ini siapa namanya? Beliau adalah Menteri Pertahanan yang baru-baru ini juga ada isu tentang beliau pernyataan Sri Mulyani yang ngomong bahwa jitu itu diviralkan jadi beban gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan dari Bu Sri Mulyani, kalau kalian cari tahu di dalam. Jadi kalau di dalam media sosial itu kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak benar beritanya. Ada berita yang bisa dipercaya akurat, tetapi ada berita bohong atau kita kenal dengan namanya hoax. Yang tadi sampaikan soal beritanya Ibu Sri Mulyani itu ternyata dari Ibu Sri Mulyani menyampaikan beritanya adalah dari hasil deepfake, dari hasil deepfake-nya AI. Jadi videonya dibuat seolah-olah Sri Mulyani itu membicarakan seperti itu, kemudian dipotong-potong begitu. Nah, ini bahayanya ini loh. Nah, ya kan? Kemudian satu lagi ini yang masih hangat jadi topik pembicaraan Jumat lalu dari Jumat kemarin ini, beliau adalah Wamen Tenaga Kerja atau Wakil Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Ya, di sini beliau sudah pakai rompi orange ini, tahanan KPK berarti sudah ditangkap oleh KPK. Kasusnya apa sih? Kasusnya suap dan OTT atau operasi tangkap tangan terkait dengan kasus korupsi K3 itu untuk keselamatan kerja. Jadi penerbitan sertifikat keselamatan kerja itu perusahaan-perusahaan kalau kamu menyimak beritanya bahwa Wamen sekarang sudah dikeluarkan sama Presiden kita. Kemudian di sini ada berita lainnya KPK dalam potensi TPPU, artinya tidak pidana pencucian uang. Yang kita sorot bukan orangnya, tetapi tidak pidana korupsi. Ini yang masih menjadi sorotan untuk negara Indonesia tentang kasus korupsi itu sendiri kan. Nah, itu ingin kalian mencari tahu mana peristiwa di sini yang termasuk peluang penerapan Pancasila dan mana yang menjadi tantangan bagi penerapan Pancasila. Berita korupsi dan Ibu Sri Mulyani yang sudah menyampaikan klarifikasinya terkait dengan berita yang viral itu, berita itu yang tidak yang mohon apa korupsi apa korupsi itu apa berarti Laura? Peluang atau tantangan? Tantangan. Kenapa tantangan? Karena kebalikan dengan nilai-nilai Pancasila. Orang tak korupsi itu berarti tidak mengamalkan ajaran ketuhanan, benar ya?
gitu kan. Nah, kemudian kalau berita yang ini hoax atau penghentian berita hoax atau berita bohong itu sendiri, kalau hoaxnya bisa menjadi tantangan atau peluang? Tantangan, betul. Kalau berita bohong itu bisa menjadi tantangan. Tetapi kalau kemudian Anda klarifikasi terkait berita hoax, gitu ya, pembenaran atas berita bohong menjadi berita yang benar, itu menjadi peluang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila. Bisa membedakan ya? Bisa. Contoh lain kira-kira apa? Ada apa yang bisa perlu dicontoh? Selain berita bohong, selain korupsi, apa lagi? Atau ini ya, berita bohong itu menjadi salah satu apa ya? Kalau sekarang itu menjadi hal yang sangat berbahaya, terutama untuk warga negara Indonesia. Ya, kita tahu ini berita-berita bohong itu dari mana sih? Dari HP yang kita genggam itu, media sosial. Jadi mungkin kalian kalau menerima berita dari handphone, dari media sosial seperti Instagram, TikTok atau yang lain yang sedang viral itu, kalian proses dulu beritanya apakah ini berita benar atau berita bohong, seperti itu ya. Jadi tidak salah. Ya kasusnya misalkan terus yang lain ijazah, nah ijazah palsu yang lagi juga menjadi bahan pembicaraan itu ya dari salah satu pejabat kita ya, mantan pejabat ya, betul, mantan presiden kita itu juga masih beliau itu entah pihaknya itu kita jadi bingung antara dia itu benar atau salah gitu, karena dari pihak yang kontra itu juga menyampaikan alasan-alasannya, dari pihak yang Bapak Jokowi misalnya pasangan presiden kita itu juga menyampaikan kebenarannya bahwa punya ijazah sebenarnya. Maka kalau kalian kemudian bersekolah terus pastikan ijazah kalian memang atas nama dirimu sendiri-sendiri agar terhindar dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi kita cukup dengan mengambil hikmahnya saja, maka untuk diri kita sendiri supaya kita tidak mengalami hal yang sama, maka kita memastikan keakuratan diri kita sendiri seperti itu. Itu adalah beberapa contoh dari peluang dan tantangan Pancasila selain daripada yang sudah ada di dalam LKS kalian masing-masing yang sudah tadi. Selain ini ada banyak, kayak intoleransi, itu kan kita rela semua ya, punya beda, karena yang beda sini terkadang ada perbedaan pendapat tentang itu, kan? Oke. Sekarang di sini. Jadi untuk informasi yang lebih dalam tentang peluang tantangan penerapan Pancasila atau peluangnya sendiri itu bisa Pancasila bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Kemudian bisa untuk mendorong keadilan sosial sesuai dengan sila yang kelima. Kemudian bisa untuk menjadi filter akan budaya dari era globalisasi. Filter bisa memfilter yang masuk sama enggak. Budaya keluar banyak yang masuk itu yang betul, tetapi Pancasila ini kalau kita jadikan sebagai pedoman hidup, dia bisa menjadi filter atau menyaring, menyeleksi sendiri-sendiri yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, langsung bisa kemudian dihilangkan, tidak diterapkan seperti itu. Tapi bisa dengan adanya Pancasila itu juga untuk nilai-nilai yang kita manfaatkan untuk teknologi digital dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang benar. Karena tantangannya sekarang adalah ini, maksudnya ideologi asing, jelas karena semakin kemajuan teknologi, ideologi yang masuk ke kita pemahamannya semakin banyak juga, sehingga memungkinkan ada penyebaran hoax dan salah di era digital. Tapi yang sudah berita yang sudah kalian masih bersama tadi sudah belajar itu. Dan di sini ini kadang-kadang warga negara pun dari diri kita sendiri tantangannya yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Sama kayak yang tadi ditanyakan di awal itu, adakah nilai-nilai Pancasila yang sudah kamu lakukan hari ini, gitu kan? Nah ini sini guru pengen kamu cek pemahaman kamu, kesadaran kamu terhadap nilai Pancasila ini seperti apa. Ternyata banyak yang sudah melakukan
Indonesia pada umumnya. Nah, yang penting adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila di semua tingkatan. Kamu mesti menerima, SD menerima ya, SMP, MTS mesti menerima kan? Di sini juga tingkat SMA menerima. Nanti kamu ketika kuliah ambil jurusan apapun tetap ada mata kuliah itu pendidikan Pancasila 2S wajib, sama kayak pendidikan agama itu wajib. Kenapa? Karena setiap warga negara sudah selayaknya semestinya mengetahui tentang apa sih negaranya gitu ya, dasar negaranya apa, kemudian pembelajaran kebangsaannya seperti itu. Apakah materi ini bisa dipahami? Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin yang belum aku pengen mengeksplorasi seputar dari peluang dan tantangan Pancasila? Tidak ada? Apa? Nanti Ibu Kosek tadi ada evaluasi pembelajaran di akhir ya. Nanti kita sama berbicara. Oke, kalau ya kita waktunya kalian untuk berdiskusi kelompok. Silakan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai dengan nama-nama yang ada ini menuju ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu beri APC atau lembar kerjanya. Kalian nanti membahas ini ya, isu-isu masalah tentang isu kontemporer, isu sosial gitu ya, sesuai dengan ini pedomannya, isi masalahnya apa, tokoh yang terlibat apa, kemudian perannya apa, alasan terjadinya permasalahan isu sosial itu apa, dan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasilanya apa, disertai dengan ini. Tingkatan kamu sudah harus bisa merumuskan solusi atas permasalahan itu supaya tidak terulang kembali seperti itu ya. Hasilnya nanti kalian diskusikan bersama-sama. Nah, tugasnya yang mana Bu? Yang ini. Kelompok 1 yang pergi. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang kasusnya Wati atau Pak Sudewo yang kemarin didemo oleh Pak Jokowi. Kamu silakan. Jadi fokusnya pada situ saja. Ada Wati demonstrasi. Nah, kalau kemudian ada berikutnya kelanjutan kasusnya, ternyata terlibat kasus yang lain, tidak usah, tidak apa-apa sampai sini. Kemudian kelompok 2 nanti kalian membahas tentang kasusnya Kak Tom Tembong di mantan menteri juga yang kemarin kena kasus terkait dengan impor dari divonis, tapi selanjutnya adalah beliau dapat abolisi. Abolisi itu apa nanti kamu cari tahu. Kelompok 3 nanti kalian membahas tentang kasusnya Pak Hasto Kristianto di kasus Harun Masiku yang kemudian jadi tersangka dia sendiri dan terakhir juga malah dapat amnesti. Ini bedanya polisi amnesti apa nanti kelompok 3 yang mencari tahu. Nah, yang kelompok 4 ini tentang yang mainan isu sosial. Semuanya tahu nih tentang Songrek, tahu ya, dengan viral di Jawa Timur itu ya. Nah, di sini kita juga ingin membahas tentunya dikaitkan dengan nilai Pancasila. Adakah nilai Pancasila itu kemudian benar-benar dari adanya fenomena Songrek itu? Dari ada nanti kamu cari tahu di kelompok 4. Terakhir ini tentang, ya ini juga yang viral juga, ya, isu kontemporer yang viral, yaitu soal skincare yang overclaim, gitu ya. Semua sekarang kan skincare itu gampang viral, mau pakai apa dan seterusnya. Nah, ini ternyata ada yang overclaim dan itu bisa berbahaya untuk warga negara Indonesia khususnya. Kamu cari tahu pelanggaran-pelanggaran yang ada di begitu ya. Sudah paham dengan tugasnya? Oke, sekarang kalau paham, silakan untuk berkelompok sesuai kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok berapa?
dibahas dengan kelompoknya, nanti anggotanya tulis basa-basi ya. Kalau kelompoknya yang dimulai juga tidak apa-apa. Ini kelompok 4 ya. Nanti sudah siap presentasi. Sini ya. Siapa sih moderator itu tentukan ya, nanti kalau udah siap presentasi siap presentasi nggak tahu harus ngomongin sudah siap presentasi ya, nanti cek lagi ya. Kelompok 3 coba aja semua ya. Oh iya. Ya, apa Ira? Ya.
Kelompok 3 mau mempresentasikan dalam bentuk apa tentang ini sesuai LKPD. Oke, silahkan. Kamu gabung tim Bu Guru nggak sih? Bisa dikirim ke guru? Enggak ya? Udah. Nanti dikirimkan saja. Biar ada notifikasi tuh. Nah, nanti Bu Guru buka lewat sini. Di sharing tapi ya. Sharing. Oke. Kelompok ya. Jadi nanti yang siap hari ini yang siap presentasi. Bagaimana Hanun? Kelompok kamu ini udah siap tampil ini saja dari hasil yang tadi isi masalahnya kan kamu udah tahu apakah dia merugikan atau tidak, terus melanggar nilai sila yang keberapa, itu kesimpulannya itu. Mengganggu sila itu bagaimana? Sudah Lintang ya kayak gini betul, karena apa, ini harus ada alasannya. Mengganggu mekanisme, iya betul. Ini udah siap ini presentasi. Oke, kelompok 3 persiapan presentasi. Iya harus tuh yang siap. Atau mau maju sekarang? Oke. Iya kan sudah siap, tadi bahan PPT-nya sudah dikirimkan Bu Hanifah. Ini kan, ini kelompok 3, kelompoknya Alia, Dewi Lintang, Abbas, Fatia, Finza, Maritza. Ini mau persiapan presentasi ya. Oke. Kelompok Dani siap presentasi juga. Kelompok 3 siap. Oke. Oh sebentar. Oke. Oh preparing. Nanti di sini bisa. Ibu pinjamkan yang tadi pointernya. Kamu tinggal klik-klik saja. Ini ya Asus. Oh ada suaranya. Ini contoh dari kelompok 3 ya teman-teman. Nah ini Asusnya Hasto Kristianto. Namanya kan tadi terburu-buru ini ya. Oke, kepada nama-nama ini silakan maju ke depan untuk presentasi. Silakan. Kelompok 3. Siapa moderator? Oh iya, silakan. Jadi kalau mau ini tinggal di next pakai yang bawah ini. Nah, gini ya. Kalau mau kembali ke yang atas. Ya, next bawah. Oke. Teman-teman yang lain, sambil kamu menyelesaikan yang tadi ya diskusimu, kita simak dulu presentasi dari kelompok 3 ya. Oke, ini adalah kasus korupsi suap ya. Kasusnya Pak Hasto Kristianto, mantan Sekjen PDIP. Mari kita simak bersama mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Bunda, Saya Alia, saya Lintang, saya Fatia.
yang akan mempresentasikan tentang Mas Kristianto. Kasus satu yang bermula dari keadaan suap dan kepada Mas itu dalam perkara pada waktu anggota DPR tahun 2019. Pasto sebagai sekjen PDIP juga mengaku harus bisa mengalami penyelidikan KPK terhadap memberikan cuti tanpa presiden tersebut. Pada juga pengadilan memponis Hasto 2,5 tahun penjara berbeda meski hasilnya yang mendapat amnesti dari presiden. Amnesti, Bas. Dua harus masih dimakan misalnya berlaku mana surat KPK yang menangani kasus dan harus dari amnesti dan bukan jadi hakim yang menjatuhkan ponis. Alasan terjadinya kasus adanya praktik untuk meloloskan adanya kasus ke DPR juga Kelompok lain membantu Harun tindakan menghalangi penyidikan obstruction of justice. Nah, adanya tarik menarik kepentingan politik yang mempengaruhi kasus untuk pelanggaran dalam Pancasila. Yang pertama, surat 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Surat merugikan orang lain dan mencederai keadilan. Yang kedua, surat 4 yaitu kerakyatan yang dimiliki oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Mengganggu mekanisme demokrasi DPR. Yang ketiga, surat 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Korupsi menghilangkan keadilan sosial bahkan merugikan rakyat. Lalu yang terakhir itu solusi agar tidak terjadi lagi. Yang pertama, memperkuat integritas partai politik dan kader. Lalu yang kedua, meningkatkan pengawasan internal dan transparansi proses politik. Lalu memberikan pendidikan anti korupsi sejak ini. Lalu menegakkan hukum secara tegas tanpa pada bulu. Dan yang terakhir itu mengurangi intervensi politik dalam penegakan hukum. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang perlu ditanyakan? ada kelompok lain, silakan mau tanya kasusnya mereka. Ada yang mungkin belum jelas? Sudah jelas dengan kasus mereka? Kasus apa tadi? Kasus suap. Tokoh utamanya siapa? Hasto Kristianto. Pelanggarannya apa tadi? Coba kalau nggak kamu yang memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman, boleh silakan. Kan ngetik. Coba tanyakan. Bimo. Oh ya, di sini Bima kelompok 1. Apa? Dari penjelasan kami. Menyimpulkan. Oke, kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Ayo Bim. Coba Mbak di slide sebelumnya, coba. Sebelumnya. Nah, sebelumnya ya. Nah, kasusnya Bim, Pak Hasto tadi. Ini toh. Nah. Baca itu Bu. Disimpulkan, ya kan? Pinjam pengennya disimpulkan, kan? Disimpulkan. Ayo, bagaimana? Ayo coba berani, ayo coba melatih diri untuk berani menjawab pertanyaan dari ya boleh, ini dulu kesimpulan itu loh Bim. Ya kasus ini tentang kasus apa tadi? Suap, melanggar tidak? Nah ya gitu, ayo coba dulu.
Ayo belajar, berani, ayo Bima. Gimana? Oh iya boleh. Kesimpulannya ayo, kasus Kristianto Ah. dari skandal suap yang melibatkan Harun Masiku dalam pergantian antar waktu PAW yang sudah DPR tahun 2019. kasus ini berarti melanggar Pancasila tidak, Bim? Melanggar Sila keberapa, Bim? Tadi sudah dijelaskan kelompok 3. Kira-kira kasus suap korupsi melanggar sila keberapa? 2. Kenapa itu? Benar nggak kelompok 3? Betul. Alasannya kenapa? Coba sambil di scroll, Alia minta tolong. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang apakah ini menunjukkan ketidakadilan? Tidak lah, makanya kasus suap merugikan orang lain begitu. Nah benar gitu ya, Bim. Sudah, Binza, jawabannya cukup ya. Oke, kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Oh, Zuher. Oke, kelompok 1 ya, silakan. itu apa? Amnesti. Nah, amnesti itu apa katanya? Itu pengajuan oleh orang yang terkena kasus pendidikan presiden. Bentuk pengampunan ya. Oke. Gitu, pengampunan. Kamu saya ampuni bukan begitu. Bukan kamu saya ampuni bukan begitu ya, Mbak ya. Tetapi apa? Bisa dalam bentuk ini, Zuher, dibebaskan dari kasusnya. Termasuk Pak Hasto ini bebas dari kasusnya karena dinilai tidak terlibat di dalam kasus tersebut. Dibebaskan artinya harusnya vonisnya 3,5 tahun lah, itu enggak ada vonis seperti itu. Sudah cukup? Oke. Aira mau tanya satu lagi kali ya? Boleh ya, silahkan. Apakah vonis 3,5 tahun menunjukkan dan semua masyarakat? Vonis yang sebelumnya dijatuhkan itu. Oh ya. Menurut kalian dan sekarang jadi amnesti ya. Oh. Dan gimana Aira? Tadi gimana? Mengapa? Apakah vonis 3,5 tahun mencerminkan keadilan bagi semua pihak masyarakat dan mengapa? Oh iya, itu. Tadi loh. Sini loh. Di situ udah jelas itu. Siapa yang mau jawab? Tadi vonis awalnya kan penjara, tapi sebelum ada amnesti itu, Mbak. Nah, itu apakah sudah mencerminkan keadilan gitu ya? Bagaimana menurut kelompok 3? Dia tanyanya adil atau tidak ya? Aira, oke. Adil atau tidak gitu, Nak. Abbas punya jawaban? Oh, belum. Fatia? Ica, Lintang, Alia, ayo. Menurut kalian apakah adil? Belum sepenuhnya. Coba dijawab. Aira. Alasannya? Itu bisa dicek di situ. Nah, itu loh. Bila orang memberi dan segera saya berserahkan terhadap demokrasi sehingga masyarakat berharap hukuman lebih berat. Cukup. Presentasi kelompok 3 bila acara kurang siang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Adakah kelompok lain yang sudah siap presentasi? Mungkin satu kelompok lagi. Siapa? Kelompok 4 siap? Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 2, kamu kan kelompok 1, Bim. Oh belum. Oh ya, itu kelompok 4 sudah persiapan tadi Dani, Azam dan teman-teman ya. Silakan maju. Kalian presentasinya berupa apa?
Sama, bisa dikirimkan dulu ke kanvannya Buhan. Sudah? Lewat kanvan? Oke, yuk. Maju kelompok 4. Silakan. Danisha sudah ya? Mbak, aduh. Boleh dikirim lewat kanva aja nggak, Mbak? Biar juga lebih cepat sepertinya. Sini, ke sini ini. Kayak lintang tadi loh. Dikirim ke guru. Ini agak trouble. Bisa atau yang gabung. Latisha dan Nisha bisa ya? Ya. Oke. Sip. Gitu. Mau pakai pointer? Nanti kalau mau next tinggal yang bawah seperti ini. Kalau mau sebelumnya tinggal yang atasnya ini. Tinggal bawah dan atas. Silakan. Oke, salah satu. Ini kita simak bersama presentasi kelompok 4. Ke sini jam. Ya, biar jadi satu. Yang lain mohon didengarkan nanti sama seperti itu. Kalau kalian ada yang mau tanya, bisa ditanyakan kepada kelompok 4 gitu ya. Azam agak ke sini. Ya, Dani. Ya, nggak apa-apa. Sip. Silakan diawali moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak ke sini biar yang sana kelihatan. Nah. Fenomena anak sambore. Saya Danisha, saya Laksha, saya Roma, saya Dana, saya Dea. Ya, Dani. Isi berita atau masalah. Sambore merupakan musik klasik dengan volume ekstrim berskala 100 hingga 120 dB menggunakan sistem besar, diajaran atau arak-arakan. Fenomena ini memicu fatwa haram dari Majelis Ulama Islam di Jawa Timur karena menimbulkan kemudorotan dan himbauan larangan dari Polda Jawa Timur karena mengganggu ketertiban. Secara ilmiah, suara keras berdampak pada gangguan pendengaran, stres, kerusakan bangunan, polusi udara, polusi suara, serta efek psikologis. Oh, ini Tokoh dalam berita. Yang pertama, ada operator Songgorek. Yang kedua, masyarakat umum. Yang ketiga, MUI dari Jawa Timur. Yang keempat, pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Yang kelima, aparat penegak hukum. Kemudian alasan terjadinya Songgorek. Alasan masyarakat Jawa Timur lebih terbiasa dengan suara keras seperti hajatan, dan mereka itu lebih suka temani dengan suara musik yang keras. Kemudian berkaitan dengan perekonomian masyarakat, banyak yang menengah ke bawah. Mereka bisa tidur yang sebenarnya besar. Kemudian perbedaan biaya kesenian masyarakat Jawa, di mana setiap masa lampau kesenian rakyat yang ada dengan budaya kesenian budaya yang berbeda. Nah, pada kesenian rakyat petani ini lebih ekspresif dan keras dibanding dengan kesenian priadi. Untuk kesenian priadi keraton ini lebih lembut, maka wajar kalau muncul ada budaya baru yang juga keras seperti Songgorek saat ini. Oke, untuk bentuk pelanggarannya ya, itu ada pada sila kedua salah satunya. Pelanggarannya itu ialah Songgorek mengganggu ketertiban umum. Kalian dalamnya itu tidak senonoh dan dia dan melanggar kesopanan serta nilai kesusilaan masyarakat. Pelanggarannya kedua ialah sila ketiga. Pelanggarannya berupa kebebasan berekspresi yang dipakai tanpa batas atau tanpa aturan, dan itu dapat menyebabkan pertikaian sosial serta memicu konflik dalam masyarakat. Pelanggaran ketiga, ia berada pada sila kelima. Pelanggarannya ialah penggunaan suara dengan volume ekstrim dapat merusak fasilitas umum serta mengganggu ketenangan warga dan dapat memicu konflik keributan. Kemudian untuk solusi atau saran agar tidak terjadi lagi fenomena ini adalah diperlukan adanya penegakan hukum yang konsisten dengan aturan yang jelas, dialog dan mediasi dengan komunitas untuk mencapai kesepakatan bersama,
edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak suara bising, lalu pengembangan alternatif hiburan yang lebih ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi seperti perangkat pembatas suara, pemberdayaan ekonomi kreatif, komunitas sound system melalui pelatihan dan promosi serta koordinasi antar instansi dalam tim terpadu untuk pengawasan dan evaluasi berkala. Kesimpulannya adalah tentang satu Sorborek di Jawa Timur ini, kasus tersebut memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitarnya, dan kasus tersebut melanggar Pancasila baik itu sila kedua, ketiga maupun sila kelima. Silakan. Tadi kan itu kan haram kan tadi. Tapi sekarang masih ada apa enggak? Tadi pembahasan sebelumnya itu loh, ada kata-kata tadi. Ya, itu. Silakan. Menjawab pertanyaan dari Anissa untuk Sorborek mungkin sampai saat ini itu masih berlaku mungkin, tapi sudah diminimalisir. Pelaksanaannya. Kalau di daerah sini itu sudah ada Sorborek apa enggak? Sini maksudnya di Jawa Tengah, Klaten. Oh, ada enggak teman-teman? Ada ya? Oh iya, benar, itu juga sound horeg itu, tetapi beda, tidak pakai sound yang besar seperti di Jawa Timur ya. Oke, Bima, silakan. Kalau kasih satu contoh lagu. Aduh. Contoh lagunya. Coba dicari teman-teman, didengarkan saja, diperdengarkan kepada Bima. Ya, nanti kalau ada waktunya dia pengen gabung ya kayaknya ya. Iya, Bim. Iya. Iya. Kalau di Klaten aja kayaknya kamu langsung ya, Bim. Coba diperdengarkan soundnya kepada Bima dan yang lain. Waduh, kan sound ya. Coba Norma, tadi kamu menjawab apa? Silakan kasih tahu dia. Bukan nyanyi tapi ini pakai sound. Yang penting soundnya. Oh iya, gitu ya. Coba diperdengarkan. Ada yang sudah ketemu, Nak? Itu Bim. Betul. Sudah? Oh. Besok kita praktekkan ya dengan Bima, jadi nyempionir di depan ya. Ada lagi yang lain? Oh lah, ini loh. Oh, ini yang kamu maksud kan? Aduh. Coba cukup Mbak, nanti Mbak Bima bergoyang. Sudah. Ada kelompok lain yang mau tanya? Oh, ada itu Amanda, coba. Oh iya, sebentar. Oh, ya itu penting juga itu. Silakan, dari segi kesehatan. Laura mau tanya ya? Setelah ini ya. Apa dampak kesehatan ya? Dampak lingkungan dan dampak kesehatan. Itu tadi sepertinya ada tadi. Sepertinya kayaknya terbahas. Oh ya, silakan Dani, coba pertanyaannya Amanda tadi, dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Tepatnya korban gangguan pendengaran baik di semua umur.
Kalau menghancurkan fondasi rumah persekitaran warga. oh, bisa ya kalau besar sekali gitu ya. Berarti ya merugikan. Dum 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 sampai kayak gempa berarti. Gitu Amanda? Rasa psikologisnya. Oh, psikologisnya. Itu loh, efek psikologis. Karena bisa menimbulkan konsentrasi dan suasana yang tidak nyaman. Bagi sebagian orang ya, oke. Ya terakhir nih Laura, silakan. Kan terbaik diharapkan caranya benar, tapi kalau nggak pas nggak. Iya. Gimana? Iya. Eh. Oke, gini, sebentar yang tadi alasannya mana tadi sebelumnya. Nah ini, contoh lagi sudah tadi loh, lagi sebelumnya, Nun. Kita lurusin ya, yang tadi latar belakang isi masalah. Nah di sini loh, yang menimbulkan kemudaratan adalah imbauan larangan dari Polda Jatim karena mengganggu ketertibannya, Laura. Sebenarnya bukan musiknya, tetapi ketertibannya jadi terganggu karena orang antusias untuk ikut di dalamnya kadang-kadang malah menimbulkan ketidaktertiban gitu loh, jadi rusuh gitu. Itu yang membuat jadi salah satu juga yang dilarang di situ. Jadi Ibu tengahi. Sepertinya begitu kalau dari fatwa MUI gitu. Itu kalian ada pendapat lain? Kelompok 4? Kalau sound kecil sepertinya nggak apa-apa ya, kayak sound kecil. Kalau sebesar mobil itu jadi ya tetap pengen sound horek tapi ya. Oke, begitu Laura, teman-teman. Sudah? Terakhir, silakan ditutup moderator tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Ya, Sarah. Ini kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Penawaran terakhir ada yang mau maju lagi? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ini. Oh, kalian? Oke. Terakhir ini ya? Silahkan. Yuk. Langsung. Ayo Alta, langsung ke sini semua. Lanjut. Silakan, langsung saja. Habis tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang mati-mati. Yang pacar. Perkenalkan dulu, yang pertama saya Almaria dari absen 15. Saya Alhamdulillah. Saya Nisa. Yang pertama, isi dari kasus ini adalah Bupati Pati yang bernama Sudewo selaku Bupati Kabupaten Pati menaikkan tarif Juni dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau yang disebut dengan PBB P2 hingga 250% pada awal Agustus 2025. Yang memicu protes publik. Publik menilai langkah ini memberatkan dalam di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Tenaga tarif PBB akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pemenahan RSUD RAA Suwondo, serta sektor pertanian dan perikanan. Bupati Sudewo menganggap
Penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini sebesar 29 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan daerah tetangga yaitu Kabupaten Jepara yang mencapai 25 miliar. Aksi massa terorganisir dengan dukungan logistik yang besar. Tuntutan dari aksi tersebut antara lain menuntut Dewa Terus Kabupaten Bupati menolak renovasi alun-alun Pati dengan anggaran bermiliar dan pembongkaran tentang masjid alun-alun Pati yang bersejarah. Nah, jadi akibat dari aksi massa itu kan demo, itu ada 34 orang terluka dan 11 orang itu ditangkap. Nah, 11 orang itu dianggap sebagai kayak provokator dari demo itu. Jadi itu gambaran 11 orang itu. Terus pada tanggal 8 Agustus 2025 itu diadakan pertemuan antara Forkopimda Kota Bekasi dan perwakilan warga Pati warisannya Pati. Hasilnya yaitu Bupati menyetujui pembatalan kenaikan PWD P2. Nah, terus kan tadi tuntutan masa itu juga yang Bupati Pati itu turun dari jabatannya. Bupati itu menanggapi dari tuntutan itu. Dia menyatakan tidak akan berhenti atau mundur dari jabatannya. Pak Sudewo juga menjawab asal soal tuntutan masa agar dirinya mundur dari jabatan Bupati Pati, yaitu dia itu dipilih oleh rakyat secara konstitusional, demokratis, jadi tidak bisa harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua itu ada mekanismenya tersendiri. Kedua adalah tokoh yang terlibat dan latar belakang tentang negaranya. Yang pertama adalah bagi Bupati Kabupaten Pati Sudewo menaikkan pajak Kabupaten Pati pada Agustus 2025. Yang kedua adalah masyarakat Kabupaten Pati tidak terima adanya kenaikan pajak dan melakukan demonstrasi. Alasan dibalik kasus kenaikan pajak di Pati naik drastis karena pertama pendapatan daerah yang lemah dan terbatas ruang fiskal untuk pembangunan. Dua, pembaruan tarif pajak yang tertunda setiap tahun. Tiga, tekanan peningkatan anggaran pusat yang mendorong pemerintah lokal mencari pemasukan baru. Empat, karena kenaikan besar namun hanya sebagian objek yang terkena tarif maksimal masyarakat merasa diperlakukan tidak adil tanpa dialog publik. Kondisi ekonomi masyarakat juga kebijakan yang tidak adil dan membandingkan bahkan pelanggaran dari semua pihak. Pernyataan tidak menghargai aspirasi masyarakat seperti mengantisipasi tentang keempat dan ujung musyawarah dan menghadapi suara bulannya tindakan mengendalikan akibat musyawarah dan pembatasan terhadap antara kedua itu Pancasila. Nah, solusi agar masyarakat tidak terrelasi pengkajian bahkan yang transparan untuk menaikkan pajak pemerintahan daerah wajib melakukan kajian dalam terkait dampak sosial ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat, kebijakan besar
tentang penaikan gaji harus melalui musyawarah publik dan melibatkan pendidikan, etika, dan Pancasila berjalan. Debat publik perlu pembinaan nilai Pancasila dan khususnya di perhatian. Kontrol dari DPRD harus lebih aktif mengawasi kebijakan bupati atau wali kota melalui rapat dengan pendapat Pansus juga hak angket tidak Udah, oke. Oh, dari kelompok kalian. Nah, gini kelompok ini ada pertanyaan? Tidak. Oke, satu saja ya Laura ya. Ya, satu saja ya. Oh, Dava mau tanya. Oh ya, ini karena ini. Bagaimana? Oh. Kondisinya ya, kamu tanya ya, pribadinya. Baik-baik saja. Ya, gimana coba dijawab pertanyaan dari Dava? Pertanyaan dari Mas Dava. Di tahun 2025 ini Pak Sudewo masih menjabat sebagai bupati. Ya, oke, itu ya Dava. Oke, sudah. Kita batasi satu pertanyaan, kan udah ada penanya, jadi untuk pertanyaan kalian simpen dulu ya. Oke, itu saja. Itu Zuhair sudah, tadi moderator. Oh ya, silakan. Ditutup. Di kelompok kami ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Iya, luar biasa. Ya, oke. Tadi dari hasil presentasi hasil kelompok 3, 4, dan kelompok 1 ini sudah mencerminkan dan sudah menjawab pertanyaan yang ada di isu masalah sosial ini semuanya, termasuk bentuk pelanggaran Pancasila. Ternyata fenomena-fenomena kasus sosial itu juga melanggar Pancasila, begitu ya. Itu kesimpulan kita pada hari. Jadi saya apresiasi semuanya sudah siap dan tadi sudah bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelas seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai kasusnya, presentasi sudah. Terakhir ini, silakan siapkan HP-nya masing-masing. Silakan di-scan barcode-nya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di situ. Langsung saja masuk ke word wall, kemudian langsung klik yang lain. Fine. Yes, betul. Nah, flashcard aja. Ini aja start. Kliknya start itu ya, klik start. Hilangkan langsung dijawab. Nah, itu soalnya flip. Jadi soalnya ada di depan lembar, kemudian jawabannya ada di belakangnya. Sudah di-scan semua? Nah, ya. Nah, langsung kamu klik yang checklist atau silang gitu. Nah, ini sudah di-scan? Oke, sekarang ini kan seperti ini. Gitu kan? Bentar. Tinggal di flip, jawabannya ada di belakang seperti ini. Nah, nanti tampilannya start segini kan. Nah, kamu start aja, kemudian langsung dijawab. Caranya gimana Bu? Di flip, dibalik. Nah, ini jawabannya tinggal klik yang centang atau yang silang. Seperti itu, gampang. Silakan semuanya berpartisipasi. Langsung klik start yang ada di atasnya itu, Laura. Iya, betul. Klik start. Iya, pernyataan. Ada pelanggaran sila ketiga, betul atau keliru. Di sini loh. Ini loh.
Kan menyebarkan hoax, apakah melanggar sila ketiga? Seperti itu. Dah, next sampai 5. Sudah? Oke, sudah. Sip. Tapi aku gak lama Bu waktunya. Oh, nggak apa-apa. Apa cepet? Gitu ya. Ya, Dani. Terakhir kesempatan. Iya, cepat berarti kamu menjawabnya ya. Saya nggak pahami Bu. Kebaca tuh ya, nggak apa-apa. Ya itu. Sama Bu, terus apa? Bagus. Itu untuk apa? Untuk mengkonfirmasi kamu hari ini soal berita hoax dan seterusnya. Sudah semua belum? Oke. Ini ya. Menyebarkan berita hoax pelanggaran sila ketiga, betul atau salah? Betul. Nah, kliknya begini. Lanjut korupsi. Korupsi itu pelanggaran sila kelima, betul atau salah? Iya, betul sekali. Karena melanggar keadilan. Tujuan penerapan Pancasila menjaga persatuan kesatuan bangsa. Pelaksanaan sila kedua. Ini menjunjung tinggi harkat martabat rakyat. Betul ya. Terakhir, abolisi tadi. Nah, iya, betul atau salah? Itu semua. Itu maksudnya. Oke, kalian sudah berpartisipasi dalam kuis itu. Oke, terakhir. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, refleksi dulu. Kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Materi yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Nih. Kita sudah belajar apa saja tadi, Nak? Pertama, ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian ada tadi apa yang sudah kamu presentasikan tadi? Sonhorek. Oke, fenomena Sonhorek. Kemudian kasus korupsi itu adalah peluang atau tantangan untuk Pancasila? Tantangan bagi Pancasila. Maka yang harus kita lakukan adalah kemudian merawat nilai-nilai Pancasila ini gitu ya. Nah, pertanyaan yang ini yang ingin kamu dalami kembali dari materi ini, adakah selain fenomena sosial lagi gitu ya, kasus yang lain lagi begitu ya? Ya, oke, kasus korupsi yang lain nanti kita kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kesimpulan pelajaran hari ini berarti itu kamu sudah belajar pertama tentang Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian belajar juga tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila, beserta dengan kalian sudah membahas rumusan masalah dan solusi atas isu-isu sosial. Begitu ya. Itu kita yang belajar ini. Sudah. Oke. Itu untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu dari mulai masa awal kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, era Soekarno, Orde Baru eranya Soeharto, dan terakhir masa reformasi dalam mulai B.J. Habibie sampai Pak Prabowo. Itu pertemuan minggu depan. Maka Ibu harap kamu sudah membaca atau literasi dulu terkait hal ini, bisa di modul ataupun LKS masing-masing. Begitu ya anak-anakku. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan ilmunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.